Cek cek. Tidak bermaksud untuk mengagetkan. Jadi masih dengan suasana di luar. Ya benar, saya lagi di luar rumah saya. Jadi saya pengen suasana yang berbeda. Jadi kalau teman-teman di sepanjang video ini mendengar ada suara kukuruyuk ayam dan juga motor yang berseliweran, anggap saja itu adalah bumbu-bumbu untuk IMC di edisi kali ini. Saya membaca buku dari sepintas dari karyanya Robert Dills tentang Beliefs. Temanya adalah Beliefs. Teman-teman bisa beli di Amazon, sudah ada. Jadi beliau menjelaskan tentang 3 penyakit ataupun perasaan yang sangat mempengaruhi kita ketika kita ingin maju dan menggagalkan segalanya. Saya akan menjelaskan itu secara singkat saja, tidak terlalu detail seperti yang ada di buku. Dan saya akan sapa di IMC, I'm Confident Personal Branding Session bersama saya, Alan Budiman. Subscribe. Sepintas tentang narasumber yang saya baca, yaitu Robert Dills adalah seorang konsultan dan ahli di bidang neurolinguistik ataupun berhubungan dengan kemampuan berbahasa dan juga kesehatan mental. Jadi kalau teman-teman mau mencoba untuk mencari referensi, silakan saja, banyak sekali tulisan-tulis saja, ada yang gratis dan juga ada yang berbayar di internet. Tapi di sini saya mencoba mendefinisikan tentang rasa apa ya menyebutkan ini. Jadi kalau teman-teman ada perasaan tidak nyaman, tidak berani, takut, gugup, grogi, tidak mau memulai. Nah, itu adalah 3 penyakit yang didefinisikan ataupun dikelompokkan oleh sang ahli ini. Namun sebelumnya saya coba menjelaskan kembali, mengingatkan kembali seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang dampak ketika teman-teman tidak memiliki rasa percaya diri. Nah, di sini dalam mengatasi rasa tidak percaya diri, salah satu kuncinya adalah dengan memahami dan mengendalikan perasaan yang kita miliki sendiri. Jadikan diri kita itu sebagai sahabat kita sendiri. Ketika kita ingin berbicara di dalam hati, ajak diri kita sendiri untuk berkomunikasi dan bernegosiasi supaya alam bawah sadar kita dapat menyadari bahwasanya kita itu adalah orang yang hebat, yang baik, yang jauh dari apa yang dikatakan orang-orang tentang hal negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi kunci untuk percaya diri adalah memahami diri kita sendiri dan jadikan diri kita sebagai sahabat yang ada dan dapat kita ajak untuk berbicara. Permasalahan yang dimiliki oleh hampir seluruh orang di dunia adalah rasa tidak percaya diri ataupun perasaan pikiran negatif yang menghalangi kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi maju dan menjadi apa yang kita inginkan ke depannya. Robert Dills mendefinisikan ataupun mengelompokkan 3 perasaan ini yang sudah dia teliti selama beberapa puluh tahun. Jadi dia sudah mengembangkan ilmu yang disebut dengan ataupun yang disingkat dengan NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming, yang sudah dia ciptakan sejak tahun 1975. Robert Dills mendefinisikan 3 perasaan yang tentunya secara bahasa hampir sama, tapi ada definisi dan kondisi yang berbeda-beda ketika kita memahami 3 hal yang mengganggu diri kita dan membatasi diri kita ke depan. Yang pertama adalah hopelessness atau perasaan tidak ada harapan. Di sini didefinisikan oleh beliau adalah kondisi di mana banyak terjadi kepada orang-orang yang sering beralasan, jika orang lain saja tidak bisa, mengapa saya harus berusaha mati-matian? Jika orang sepintar dia saja tidak bisa lulus dan masuk ke akademi tersebut, kenapa saya harus berusaha gila-gilaan belajar setiap hari? Jika seorang perenang tercepat sedunia sekalipun tidak bisa menembus rekor tersebut, kenapa saya harus bisa menembus pencapaian tersebut? Begini juga, jika dia yang sudah juara umum sekalipun tidak bisa lulus ke fakultas kedokteran, kenapa saya yang tidak pernah juara ini bisa harus masuk ke sana? Jadi kondisi hopelessness di sini diceritakan dari sang ahli bahwasanya kondisi ini adalah kondisi yang kalau diistilahkan adalah kondisi yang gagal sebelum berperang. Sikap pesimistik yang sudah sangat muncul dan benar-benar tidak dapat membuat kita melangkah untuk dapat maju dan mencoba. Pernah juga dibicarakan oleh saya dalam video sebelumnya, ya, orang yang gagal, yang sangat gagal dan sangat gagal adalah orang yang tidak mencoba. Jadi dia tidak memiliki rasa
keberanian, sehingga dia tidak bisa menarik nilai-nilai dari kegagalan dia sebagai suatu pembelajaran yang sangat berharga. Perasaan yang kedua yang dijelaskan oleh sang ahli adalah helplessness atau ketidakdayaan ataupun ketidakberdayaan. Di sini beliau menjelaskan adalah kondisi ini terjadi ketika seseorang merasa bahwa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, merasa tidak berdaya walaupun sebenarnya dia bisa melakukannya. Misalnya, dia memang bisa sukses ya karena orang tuanya kaya. Beda dengan saya yang dilahirkan dengan kondisi keluarga miskin, berarti sudah takdir saya menjadi orang miskin. Kondisi dari helplessness ini juga merupakan penyakit yang banyak sekali dialami orang, namun tidak separah dengan kondisi yang hopelessness tadi. Jadi kalau helplessness ini adalah kondisi seseorang yang setidaknya dia sudah masuk ke tahapan ingin mencoba dan ingin berjuang dalam mencapai tujuannya, tapi karena adanya perasaan ini menggetarkan seseorang untuk menjadi lebih gentar dalam mencoba apa yang dia inginkan. Sama halnya ini adalah penyakit ketika kita mencoba untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ada kalanya ketika kita mencoba untuk berkompetisi dan kita sudah masuk ke dalam suatu tahapan yang sudah banyak menyisihkan banyak orang lain, dan katakanlah kita dideretkan oleh 10 orang terbaik, ada perasaan ketika kita ingin tampil, katakanlah ini adalah konteksnya adalah lomba dalam berdebat ataupun lomba dalam berpidato, ada perasaan kita mencoba untuk membandingkan orang lain. Misalkan seperti ini, saya tidak bersekolah di tempat yang sekeren lain. Sekolah saya sekolah biasa, sekolah saya sekolah negeri yang semuanya tidak canggih dan tidak selengkap alat-alat pembelajarannya seperti kompetitor saya. Perasaan seperti itu dapat membuat kita menjadi gentar dan tidak berani untuk jauh lebih baik pada saat kita ingin mengeksekusi apa yang ingin kita tampilkan. Hindari itu. Misalkan juga ada perasaan ketika kita, katakanlah ini adalah kompetisi bernyanyi. Kompetisi bernyanyi yang kita sudah sangat yakin lagu yang kita kuasai adalah lagu yang menurut kita sangat mumpuni dan sangat kita banget istilahnya ya. Namun di perjalanan pada saat kita masuk ke semifinal ataupun menuju grand final, ada perasaan yang disebut sebagai helplessness ini adalah perasaan ketika kita melihat peserta lain yang kita lihat dia memiliki pakaian kostum yang jauh lebih bagus, jauh lebih keren, jauh lebih bernilai dan berharga dibandingkan kita yang sederhana saja. Dan perasaan seperti inilah kadang-kadang kita membuat diri kita mengasihani diri kita sendiri, sehingga ini akan menurunkan cukup banyak rasa percaya diri kita ketika kita ingin berkompetisi. Hindari perasaan yang seperti ini. Perasaan yang ketiga menurut sang ahli adalah disebut worthlessness atau perasaan tidak berharga. Di sini dikondisikan terjadi pada saat seseorang merasa bahwa hal ini memang mungkin bisa terjadi pada dirinya dan sangat mungkin bisa dilakukan, tetapi dia merasa tidak pantas melakukan hal tersebut. Misalkan contohnya adalah dalam segi cinta misalkan. Seseorang sebenarnya dia merasa sudah membangun chemistry dengan pasangannya. Namun ada kalanya hilang kesempatan karena dia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena ada pembanding-pembanding yang membuatnya merasa tidak bernilai. Dan hal inilah yang kadang-kadang membuat orang pasti mundur secara perlahan dan tidak mau memperjuangkan hal tersebut. Dan ini juga perasaan ketika dalam berkompetisi, teman-teman harus menyadari juga perasaan tidak pantas yang kita rasakan hanyalah sebuah rasa yang membuat kita tidak yakin atas perjuangan yang sudah kita lakukan. Ini mungkin dapat saya klasifikasikan tidak separah dari hopelessness, helplessness, dan worthlessness. Dari worthlessness ini adalah perasaan di mana kita sebenarnya kita mampu, kita bisa melakukannya, kita bisa mengalahkan mereka, tetapi karena ada perasaan sedikit sehingga kita membuat kita tidak merasa pantas untuk mendapatkan posisi tersebut. Misalkan juga katakanlah dalam suasana pekerjaan yang kita berikan kesempatan untuk mendapatkan suatu promosi. Promosi ataupun naik jabatan adalah suatu proses yang sangat panjang dan mengalami proses penilaian oleh banyak orang lain, tentunya dari atasan kita dan dari segala macam aspek yang ada melekat di dalam diri kita. Karena ada perasaan yang disebut dengan worthlessness ini, kadang-kadang ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi seseorang yang dipromosikan ataupun dinaikkan jabatannya, ada perasaan worthlessness ataupun perasaan yang membuat kita tidak berharga.
Tidak berharga di sini dalam artian kita merasa ada orang yang jauh lebih pantas untuk mendapatkan posisi tersebut sehingga kita tidak berani untuk melakukannya. Saya pernah bertanya kepada teman saya yang merupakan seorang pilot. Jadi saya pernah bertanya kepada dia, misalkan, kamu sebagai seorang pilot, bagaimana sih perasaan ketika pertama kali ingin lepas landas dan juga ingin mendarat? Saya tanya sama beliau dan beliau menjawab, ya tentunya semua sudah dalam proses pembelajaran yang sudah dia lewati. Jadi ada proses secara teori, secara praktek, kemudian secara mengamati atau observasi pada saat dia menjadi co-pilot, dan sekarang ketika dia sudah menjadi pilot, dia harus melakukannya dengan segala keyakinan dan kesungguhan yang sudah dia lakukan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana rasanya ketika pertama kali melakukan landing ataupun take off ke tempat yang belum pernah dia jangkau? Jawaban beliau adalah sangat sederhana, yaitu dengan cara bertanya dan memupuk rasa percaya diri. Jadi bertanya kepada orang yang sudah pernah melakukan hal tersebut, lalu persiapkan diri dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya dia mampu untuk mendaratkan pesawat ke tempat yang asing dan belum pernah dia lakukan. Dan ketika sudah sekali, dua kali, tiga kali, dan sampai kesekian kali, itu adalah sesuatu hal yang sangat biasa bagi beliau dan sangat tidak menantang, dan nantinya akan ada perasaan-perasaan baru, rasa penasaran baru untuk dapat mendaratkan pesawat ke tempat landasan-landasan yang tentunya tidak akrab dia lalui. Rasa penasaran itu adalah rasa yang memupuk seseorang untuk bangkit dan terus mengupgrade diri untuk jauh lebih baik ke depannya. Dan ini adalah contoh kasus yang menurut saya sangat keren sekali untuk sama-sama kita tiru. Dari ketiga perasaan yang tidak baik tersebut, jadi di sini ada hopelessness, tidak ada harapan, helplessness, ketidakberdayaan, kemudian worthlessness, yaitu tidak berharga, adalah perasaan-perasaan yang menjadi penyakit yang pasti hampir seluruh orang di dunia mengalami hal tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah menyaksikan IMC ini dan sudah menyadari itu adalah suatu penyakit, dan yang harus disadari juga penyakit adalah sesuatu hal yang bisa diobati dan bisa kita atasi. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita tahu, tapi dengan cara mendefinisikan atau menerjemahkan hal tersebut, kita dapat jauh lebih paham, dan ketika kita paham, maka kita dapat lebih bisa mengendalikan hal tersebut. Sama halnya juga ketika teman-teman ingin melakukan hal sesuatu, namun teman-teman tidak tegas dalam menentukan tujuan. Katakanlah teman-teman ingin membelanjakan sebuah budget yang sudah teman-teman tentukan, teman-teman ingin belanja buku. Pertegas tujuan teman-teman. Saya ingin belanja buku, belanjanya di toko Gramedia misalkan. Buku yang saya ingin cari adalah buku tentang komunikasi. Yang saya akan beli adalah buku terbitan dari A, dan yang saya ingin beli jumlahnya adalah sekian. Ketika saya sudah beli, saya akan habiskan buku itu dalam sekian bulan. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki tujuan-tujuan yang sangat jelas, ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, biasanya ketika perasaan-perasaan tersebut kadangkala bisa kita atasi dan bisa kita kendalikan. Baik, itulah ketiga perasaan-perasaan negatif yang sudah dikelompokkan oleh sang ahli Robert Dilts tentang rasa-rasa atau perasaan-perasaan yang negatif yang harus kita hindari ketika kita ingin melangkah ataupun melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat selalu bahwasanya kita adalah orang yang terbaik. Berikan sugesti-sugesti yang positif terhadap apa yang ingin kita lakukan. Tentunya persiapan-persiapan yang sangat matang adalah senjata yang harus kita siapkan juga sebelum kita mewujudkan apa yang ingin kita perjuangkan. Terima kasih sudah menyaksikan IMC untuk edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya harap kita semua dengan kondisi yang selalu sehat dan terbebas dari segala macam penyakit. Sampai ketemu lagi di IMC. I'm Confident Personal Branding Session bersama saya Alan Budiman. Subscribe.